Ekspresi Dilan berubah serius. Dia mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apakah kau anak di luar nikah atau bukan. Tetapi kalau memang benar, lalu kenapa? Buat aku, kau adalah kau." Ekspresinya dingin tetapi tatapannya penuh dengan kekuatan. Jari-jari Alicia bergerak dengan kaku. Ucapan Dilan yang sederhana itu entah mengapa dapat membuat Alicia lebih bersemangat dan berani. Dia adalah dia, tidak peduli sebenarnya dia putri siapa. Yang pasti dia adalah dirinya sendiri, Alicia. Dilan melanjutkan ucapannya, "Kau tidak dapat memilih ingin lahir di mana dan di keluarga yang mana. Kau tidak bersalah. Yang salah itu hanyalah para orang dewasa itu." Alicia mengerucutkan bibirnya lalu sambil menelan salivanya dia berkata, "Di dalam ingatanku, mamaku bukanlah orang yang seperti itu. Jadi tidak tahu bagaimana dia bisa seperti itu." Dilan terdiam selama beberapa detik lalu berkata, "Sebenarnya ada beberapa hal tentang mamamu. Sebelumnya aku tidak mengatakannya karena aku merasa tidak sopan untuk mengatakannya. Tetapi sekarang aku pikir mungkin kau perlu mengetahuinya." Alicia mengangkat matanya dengan heran dan bertanya, "Tentang mamaku? Sebelum aku pulang ke rumah keluarga Sebastian, aku sudah menyelidiki dan mendapatkan cukup banyak informasi. Aku cukup tahu segalanya tentang dia." Dilan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Ada sesuatu hal yang tidak mungkin dapat kau temukan dalam data-data itu." "Apa?" Rumor yang beredar di kalangan wanita-wanita penghosip di Kyoto. Waktu itu aku tidak terlalu mempercayai rumor-rumor yang mereka sebarkan. Tetapi setelah melihat laporan tes DNA-mu itu, aku rasa kau mungkin harus mendengarkannya." Alicia mengepalkan tangannya dengan gugup dan berkata, "Katakanlah." Dilan menatapnya lekat-lekat lalu menceritakan rumor tentang Sharon yang beredar di kalangan masyarakat Kyoto. "Seharusnya kau tahu bahwa pernikahan mamamu dengan David itu hanya dalam waktu yang singkat dan status mereka juga berbeda terlalu jauh. Keluarga Sebastian berbisnis di tambang batu bara dan setelah memiliki cukup uang, mereka baru datang ke Kyoto untuk membeli rumah. Lalu tak lama setelah mereka menetap di Kyoto, kemudian David menikahi mamamu. Seharusnya kau juga merasa aneh atas hal ini." "Iya," jawab Alicia. "Itulah sebabnya mengapa rumornya beredar di kalangan para wanita penghosip di Kyoto. Mereka mengatakan bahwa pada suatu hari ketika mamamu pergi mendaki gunung, dia bertemu dengan seorang preman dan kehilangan kesuciannya. Lalu ketika mendapati dirinya hamil, kemudian karena panik, lalu dia mencari keluarga Sebastian untuk menikah." Alicia menggerutu. Alis Alicia mengerut membentuk 3 garis vertikal dan bertanya, "Maksudmu, mamaku diperkosa oleh si preman, dan itu sebabnya mengapa dia hamil? Lalu demi untuk memberikan aku status yang bersih, jadi dia menikah dengan papaku?" "Iya, tetapi dibandingkan dengan rumor ini, aku pikir rumor lain lebih dapat diandalkan. Karena mamamu adalah orang yang sangat cerdas dan hebat. Dia juga sangat terampil. Dia tidak akan membiarkan dirinya mendapatkan masalah seperti itu." "Masih ada rumor lain?" "Iya,
Rumor lainnya itu adalah dia menjalin hubungan dengan seorang pria misterius saat itu. Hanya saja keluarga pria itu bukan keluarga biasa. Lalu karena keluarga si pria menolak mamamu, sehingga si pria tidak dapat menikah dengan mamamu. Dan mamamu juga tidak tega melakukan aborsi. Jadi dia memilih keluarga Sebastian dan menikah dengan David pada akhirnya. Mendengar ceritanya, Alicia bahkan merasa lebih bingung lagi. Lalu dia berkata, pada saat itu, karena kemampuan mamaku, keluarga dia sangat menonjol dan bahkan bisa disetarakan dengan keempat keluarga terpandang kalian di Kyoto. Keluarga dia sewaktu itu berada di peringkat kelima. Pria macam apa yang bisa menolak wanita seperti mamaku? Aku tidak tahu mengenai itu. Dylan berhenti sejenak dan berkata, karena aku mengetahui hal ini dari mamaku. Sebenarnya mamaku dan mamamu pernah berteman cukup dekat untuk beberapa waktu. Jadi aku merasa cerita yang berasal darinya itu malah lebih dapat dipercayai, meski itu adalah hal yang konyol sekalipun. Tiba-tiba Alicia mengangkat matanya dan berkata, aku ingin bertemu dengan mamamu. Ucapan Alicia membuat jantung Dylan berdetak lebih cepat. Dylan selalu merasa bahwa membawa seorang gadis untuk menemui orang tuanya adalah hal yang cukup membosankan, tetapi entah mengapa ketika Alicia mengatakan hal itu, samar-samar dia merasa gembira meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Alicia ingin menemui mamanya bukan demi masalah itu. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Melihat Dylan yang diam saja, lalu dengan ragu Alicia bertanya, apakah terlalu merepotkan? Jika memang begitu, tidak apa-apa. Aku akan mencari kesempatan lain untuk menemuinya sendiri. Dylan yang tersadar kembali kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak merepotkan. Hanya saja kita harus mencari satu alasan. Alasan? Iya. Dylan berkata, mamaku ini, dia memiliki semua kejelekan yang dimiliki oleh semua orang kaya. Biasanya dia tidak mau bertemu dengan orang tidak dikenal, apalagi keluarga Sebastian yang sekarang sudah bukan lagi keluarga Diaz yang dulu. Dia tidak akan mau bertemu anggota keluarga dari keluarga Sebastian. Tetapi bukan berarti tidak dapat mencari alasan untuk menemuinya. Alasan apa? Jadi pacarku. Alicia tertegun sejenak dan menatap mata Dylan dengan tak percaya dan bertanya, barusan kau bilang apa? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Dylan berkata, sebenarnya mamaku telah memaksa aku untuk melakukan kencan buta akhir-akhir ini. Aku tidak tertarik dengan masalah percintaan dan sejenisnya. Jadi jika kau bisa berpura-pura menjadi pacarku, ini akan menyelamatkan aku dari berbagai masalah yang merepotkan. Dan juga tanpa kau perlu mencarinya, dia juga akan mencarimu dan meminta untuk bertemu. Alicia tampak ragu-ragu, tetapi masalah pura-pura menjadi pacar ini, bagaimana jika nantinya sulit diakhiri? Maksudku, papaku, itu David. Begitu dia mengira bahwa kita benar-benar pacaran, dia pasti akan melakukan apa saja untuk membiarkan aku menikah denganmu. Begitu juga tidak apa-apa, ujar Dylan dengan santai. Masalah pacar bisa dipasukan, jadi masalah pernikahan juga sama saja. Tidak mesti beneran kan?
Aku tidak berencana untuk menikah. Jika kau juga sama seperti aku, maka kita dapat saling bekerja sama. Lagi pula, keinginanmu itu kan, ingin aku berjanji untuk menikahimu. Mendengarkan ucapannya yang terakhir itu membuat Alicia hampir saja muntah darah. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku hanya bercanda. Dilan berkata dengan wajah datar. Tidak peduli bercanda atau bukan, kau tetap dapat mempertimbangkannya. Dengan statusmu sebagai Nyonya Torres nantinya. Tidak peduli apakah kau hanya ingin mencari tahu penyebab kematian mamamu ataupun membalas dendam. Ini semua akan jauh lebih mudah dilakukan dibanding dengan statusmu yang sekarang. Nantinya setelah urusanmu selesai dan aku juga telah menemukan seseorang yang benar-benar ingin aku nikahi, kita dapat bercerai. Bukankah ini adalah hal yang baik? Ini. Dan pada saat ini Xavier mengetuk pintu lalu masuk ke ruangan itu. Waktunya sudah hampir sampai. Kalian harus kembali ke hotel, ujar Xavier dengan penasaran. Dia bertanya, kalian berdua seperti ini sebenarnya mau menunjukkannya kepada siapa? Alicia menurunkan matanya dan berkata dengan santai, papaku, atau papaku yang hanya statusnya itu saja. Xavier mengangkat bahunya dan berkata, oke, tidak peduli siapapun itu, ayo pergi. Aku tadi sudah meminta seseorang untuk membantu kalian mengawasi sebentar. Sekarang di hotel tidak ada siapa-siapa. Aku akan meretas kamera CCTV-nya, sehingga tidak ada seorang pun yang akan tahu kalian pernah keluar dari sana. Terima kasih, ucap Alicia dengan tulus. Xavier mendorong kacamatanya dengan sedikit tidak enak hati dan berkata, sahabat sendiri, jangan terlalu sungkan. Ayo, pergilah. Setelah masalah aku puntur itu, pandangan Xavier terhadap Alicia berubah 180 derajat. Dia telah menganggap Alicia sebagai sahabat mereka. Alicia menjawab, "Ha-ha." Lalu berjalan keluar. Saat Alicia melewati Dilan, dia mendengar Dilan berkata, "Kau pertimbangkan kembali masalah ini dengan cermat." Alicia berhenti sejenak lalu melangkahkan kakinya dan terus berjalan keluar. Lalu dengan penasaran Xavier bertanya, masalah apa yang harus dipertimbangkan dengan cermat? Dilan hanya menatap punggung Alicia yang telah berjalan di depannya dan tidak menjawab. Dia hanya tersenyum pada dirinya sendiri dan berjalan keluar. Xavier bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau kasih tahu ya sudah. Senyum-senyum seperti seekor rubah tua saja, pasti bukan hal yang baik. Dengan cepat Alicia dan Dilan sudah kembali ke kamar hotel bersama-sama tanpa menarik perhatian siapapun. Saat pintu suite ditutup, Alicia menghela nafas panjang. Begitu dia menoleh, Alicia melihat ada seorang pria jangkung yang sedang berada di dapur suite sambil menggulung lengan bajunya yang panjang dan rapi. Tangannya yang biasanya memegang tablet itu sekarang sedang meraih wajan penggorengan. Dengan penasaran Alicia berjalan menghampiri dan bertanya, "Tak disangka, ternyata CEO Torres, kita masih bisa memasak." Dilan mengangkat dagunya sedikit dan berkata, "Hal sepele seperti ini, asalkan ada tangan pasti bisa. Aku hanya bisa memasak mie instan. Kau mau?" Alicia sudah kelaparan sepanjang malam, jadi dengan cepat dia mengangguk, "Mau."
10 menit kemudian Alicia melihat kedua mangkuk mie instan itu telah berubah menjadi gnocchi. Lalu diam-diam dia memalingkan muka dan berusaha menahan tawanya. Dia benar-benar mengira Tuan Muda Torres yang terlahir di keluarga bangsawan ini benar-benar bisa memasak mie instan. Ternyata mie instan yang dimasaknya itu pun bisa diubah menjadi makanan yang tidak jelas lainnya. Tidak usah menahan diri, tertawalah jika kau ingin tertawa, ujar Dylan dengan tidak senang sambil meletakkan 2 pasang sumpit di atas meja. Ini pertama kalinya aku memasak, jadi wajar jika gagal. Alicia tidak bisa membedakan memasak mie instan dengan memasak, lalu sambil menggelengkan kepalanya dengan bertentangan dengan apa yang ada di benaknya, dia berkata, "Aku tidak mentertawakanmu. Pertama kali memasak seperti ini sudah sangat bagus, tapi 2 mangkok mie ini sudah benar-benar tidak bisa dimakan. Tadi aku melihat ada tepung dan beberapa sayur lainnya di dapur. Lebih baik aku buatkan pangsit saja untukmu. Bagaimana? Apakah mau?" Oke. Dylan mengangguk dengan enggan. Dia berbalik dan menuangkan kedua mangkok mie instan itu ke tempat sampah dengan ekspresi datar. Dia juga tampak tidak berselera dengan mie instan yang dia buat sendiri. Dan ketika mendengar Alicia yang ingin membuat pangsit, dia berencana mencari kesempatan untuk menertawakan Alicia. Dylan yang sudah mau repot-repot memasak mie instan malah ditertawakan oleh Alicia. Dia ingin melihat apa yang bisa dibuat oleh Alicia dengan bahan-bahan sederhana yang ada di dapur. Dengan karakter seperti Alicia, seharusnya dia hanya bisa membuat kopi. Dylan tak percaya kalau dia bisa memasak juga. Lalu Alicia berjalan ke dapur dan memeriksa bahan-bahannya terlebih dahulu. Dia mendapati meskipun bahan-bahannya cukup sederhana, tetapi semuanya masih segar. Kemudian dia mengambil beberapa macam sayuran dan mencucinya dengan hati-hati. Alicia memotong sayuran itu menjadi potongan-potongan yang kecil dan rapi, lalu mencampurkan daging cincang itu ke dalamnya, kemudian menambahkan berbagai bumbu dan penyedap rasa untuk membuat pangsit. Dylan yang berada di samping mengawasinya tanpa mengedipkan mata. Dia tampak terpesona dengan kegiatan Alicia di dapur. Dylan yang baru pertama kali merasakan cara memasak merasa bahwa hal memasak seperti ini memerlukan konsentrasi yang tinggi, tetapi di tangan Alicia itu malah seperti sedang melakukan sebuah seni. Mungkin karena Alicia memiliki sepasang tangan yang ramping dan jari-jarinya yang luas. Alicia tidak sadar bahwa Dylan menatapnya terus-menerus. Setelah dia selesai membuat isian pangsit, sekarang dia mulai membuat kulit pangsit. Saat mencampur isian pangsitnya tadi, dia menggunakan alat untuk memfermentasi adonan kulit pangsitnya. Dan sekarang dengan terampil dia menggiling adonan itu menjadi kulit pangsit. Lalu dengan tak sabar Dylan bertanya, "Kau sering membuat ini?" "Bisa dibilang begitu. Ketika saya di luar, di pedesaan, kadang-kadang ketika aku bosan dengan makanan rumah, maka aku akan membuat sendiri beberapa macam makanan dan hidangan sederhana. Pangsit adalah yang paling mudah, cukup dibungkus lalu dimasak." Oh. Dylan pura-pura tidak memperhatikan ucapan Alicia yang hampir keselip tadi dan berinisiatif untuk membungkus pangsit. Dylan tak pandai memasak, tetapi dia pernah belajar membungkus pangsit. Hasilnya tidak terlalu jelek, lalu mereka berdua membungkus pangsit dengan tenang dan tidak berbicara lagi.
Tetapi Dylan sama sekali tidak merasa hal sepele ini membosankan. Bukankah dia sedikit menikmati waktu yang tenang seperti ini? Dengan cepat pangsit yang telah selesai dibungkus kemudian dimasak. Sekarang aku akan mencoba hasil buatanmu. Dengan santai Dylan mengambil sebuah pangsit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun Alicia tampaknya cukup ahli dalam membuat isian pangsit serta kulitnya, tetapi sebagai orang dari bagian utara, dia sudah pernah mencicipi semua jenis pangsit. Apalagi perusahaan makanan yang berada di bawah Torres Corps baru saja mengembangkan beberapa jenis pangsit. Meskipun itu semua hanyalah pangsit instan yang dibekukan, tetapi harganya mahal dan rasanya juga luar biasa. Dia baru saja mencicipi pangsit seperti itu dan tidak merasa ada pangsit lain di Cina yang bisa melampaui rasa pangsit dari perusahaan makanannya. Dylan tidak berharap terlalu banyak, dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menertawai Alicia.